Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 kelas B, kami akan mempresentasikan hasil dari laporan Project Based Learning kami dengan judul Kajian Komprehensif atas Implementasi PSAK nomor 71 tentang Instrumen Keuangan di Perusahaan Bank Cimniaga Tbk tahun 2019-2020. Next slide. Sebelum kita melakukan presentasi, kami akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Nabila Laura Syaharani dengan NPM ujung 52, lalu saya sendiri Kurniawan Rohman dengan NPM ujung 60, dan yang terakhir ada Safira Nada Sabila dengan NPM ujung 79. Ya, slide. Ya, sebelum kita menganalisis lebih lanjut, ada baiknya kita perlu mengetahui terlebih dahulu seperti apa profil dari perusahaan yang kami kaji, yang dalam hal ini adalah PT Cimniaga Tbk. Jadi PT Bank Cimniaga ini dulunya dikenal dengan Bank Niaga, adalah perusahaan yang melayani jasa keuangan. Bank ini didirikan pada tanggal 26 September 1955 yang bermarkas di Jakarta. Cimniaga yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh Cim Group merupakan bank pembayaran terbesar dari segi nilai transaksi di bawah kustodian Central Efek Indonesia. Cim Group sendiri telah memiliki 1.080 cabang retail di Malaysia, Indonesia, Singapura, Thailand, dan Kamboja. Pada awal berdirinya, bank ini hanya berfokus pada pembangunan nilai-nilai inti dan profesionalisme di bidang perbankan. Maka pada tahun 1987, Bank Niaga menjadi bank pertama di Indonesia yang menawarkan layanan ATM atau anjungan tunai mandiri kepada para nasabah. Pada tahun 1991, perusahaan juga menjadi bank pertama yang memberikan nasabahnya layanan perbankan online. Sejak tahun 1989, Bank Niaga mendaftarkan sahamnya di Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya, yang kini kita kenal dengan Bursa Efek Indonesia atau BEI. Inilah awal mula ketika Bank Niaga mulai dikenal oleh masyarakat Indonesia secara luas. Baiklah, itu tadi pembukaan dari saya. Selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri yang bertugas. Kepada yang bertugas dipersilakan. Baiklah, selanjutnya saya Nabila Laura Syaharani akan melanjutkan penjelasan tentang overview kinerja keuangan komparatif dimulai dari laporan posisi keuangan konsolidasian. Boleh next slide. Pertama, kita bisa melihat dari tabel aset di tengah pandemi COVID-19 yang menjadi tantangan besar untuk sektor perekonomian, Cimniaga berhasil meningkatkan total aset dari tahun 2019 besar 274,5 triliun menjadi 280,9 triliun di tahun 2020, meningkat sebesar 2,36% dari tahun 2019. Pertumbuhan aset ini disebabkan oleh peningkatan obligasi pemerintah yang dimiliki meningkat 151,93% dari tahun 2019 sebesar 22,2 triliun menjadi 55,8 pada tahun 2020. Peningkatan aset ini juga disebabkan oleh kenaikan efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali meningkat sebesar 1,8 triliun menjadi 2,3 triliun. Lalu, jika kita menganalisis dari tabel liabilitas dan ekuitas, bisa kita lihat dari segi liabilitas, Cimniaga melakukan diversifikasi sumber pendanaan yang berasal dari simpanan nasabah, simpanan dari bank lain, maupun pinjaman yang diterima, serta penerbitan obligasi korporasi. Fokus Cimniaga pada penghimpunan dana dengan biaya yang lebih murah, seperti giro dan tabungan, yang tidak lepas dari penganekaan jenis kegiatan usaha oleh Cimniaga itu sendiri. Cimniaga mampu mengelola simpanan nasabah dengan baik dengan adanya peningkatan pada rasio CASA menjadi 59,62% dibanding tahun sebelumnya yang hanya sebesar 55,35%. Bahkan di tahun 2020, Cimniaga menerbitkan suku, obligasi korporasi, dan obligasi subordinasi senilai 1 triliun
untuk mendukung ekspansi bisnis sebagai wujud diversifikasi sumber pendanaan yang berkelanjutan. Lalu, jika kita analisis dari segi ekuitas, jumlah ekuitas SIM niaga per 31 Desember 2020 mengalami penurunan sebesar 5,18% dibanding tahun 2019, yakni 43,3 triliun yang hanya menjadi 41,1 triliun. Penurunan ekuitas SIM niaga disebabkan oleh turunnya saldo laba sebesar 3,5 triliun. Di dalamnya termasuk juga pembagian dividen tunai atas laba bersih buku tahun buku 2019 sebesar 1.392,2 miliar. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, sekarang kita masuk ke overview kinerja keuangan komparatif pada laporan laba rugi dan komprehensif lainnya dari Bank SIM Niaga. Bisa kita lihat pada posisi pendapatan, jadi pada tahun 2020, SIM Niaga telah memperoleh pendapatan sebesar 3,8 triliun rupiah. Nah, pencapaian tersebut turun sebesar 8,66% dari tahun 2019, yaitu mencapai 4,2 triliun rupiah. Penurunan pendapatan dari SIM Niaga ini disebabkan oleh penurunan pendapatan lain-lain dan juga sejalan dengan kondisi industri perbankan dan makroekonomi yang secara umum menurun sebagai dampak dari pandemi COVID-19. Kemudian pada posisi beban, jadi pada tahun 2020 total beban dari SIM Niaga mencapai 8,1 triliun rupiah yang mengalami penurunan sebesar 6,18% dibandingkan dengan tahun 2019 yang mencapai 8,6 triliun rupiah. Salah satu faktor utama penurunan tersebut dikarenakan adanya beban tenaga kerja yang turun sebesar 7,63% atau sebesar 350 miliar rupiah menjadi 4,2 triliun rupiah pada tahun 2020 dibandingkan dengan tahun 2019 yaitu sebesar 4,6 triliun rupiah. Nah, kemudian pada posisi laba bersih, jika kita analisis secara keseluruhan, pada laporan laba rugi SIM Niaga ini terjadi penurunan laba bersih pada tahun 2019 ke tahun 2020, yaitu sebesar 44,79%, dengan total penurunan sebesar 1,6 triliun rupiah, yang secara garis besar penurunan laba bersih tersebut dikarenakan berkaitan dengan kondisi industri perbankan dan juga pelemahan dari perekonomian yang menurun sebagai dampak dari pandemi dan juga diakibatkan karena meningkatnya pembiayaan atau beban-beban yang cukup signifikan. Seperti pada akun pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai atau CKPN, yang mana berkaitan juga dengan penerapan dari PSAK 71 tentang instrumen keuangan yang akan kita bahas nanti. Slide selanjutnya. Kemudian kita lanjut ke overview kinerja keuangan komparatif pada laporan perubahan ekuitas dari SIM Niaga. Bisa kita lihat total perubahan ekuitas pada tahun 2019 ke tahun 2020 terjadi penurunan sebesar 5,18% dengan total penurunan sebesar 2,2 triliun rupiah. Yang mana hal tersebut dikarenakan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih di tahun berjalan menurun di periode berikutnya yaitu tahun 2020. Baik, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Kepada yang bertugas dipersilakan. Sekarang kita masuk ke review kinerja keuangan kooperatif pada laporan arus kas. Jadi dapat dilihat pada tabel di layar, berdasarkan laporan arus kas PT SIM Niaga di layar kita, jumlah kas dan setara kas pada tahun 2020 itu tercatat sebesar 28 triliun. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi penurunan sebesar 4,4 triliun dibandingkan dengan jumlah kas dan awal kas pada awal tahun sebesar 32,4 triliun. Dengan rincian yang pertama, dari arus kas yang diperoleh atau digunakan untuk aktivitas operasi. Pada tahun 2020, SIM Niaga mencatatkan surplus arus kas bersih dari aktivitas operasional sebesar 28,6 triliun, yang naik 13 kali lipat atau sebesar 26,6 triliun dibandingkan dengan posisi tahun 2019 sebesar 2,1 triliun. Kenaikan ini sebagian besar berasal dari lebih besarnya kredit yang diberikan sebesar 23,6 triliun dan simpanan nasabah sebesar 7,1 triliun, yang diimbangi dengan menurunnya pendapatan bunga, provisi, dan komisi yang diterima sebesar 2,7 triliun. Lalu selanjutnya arus kas yang diperoleh atau digunakan untuk aktivitas investasi.
Pada tahun 2020, SIM Niaga membukukan defisit arus kas bersih dari aktivitas investasi sebesar 26,8 triliun, yang turun 17 kali atau sebesar 28,5 triliun dibandingkan dengan surplus pada posisi tahun 2019 dari aktivitas investasi sebesar 1,7 triliun. Penurunan ini terutama berasal dari pembelian bersih, efek-efek, dan obligasi pemerintah yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain dan biaya perolehan diamortisasi sebesar 25,8 triliun. Lalu yang terakhir, arus kas yang diperoleh atau digunakan untuk aktivitas pendanaan. Pada tahun 2020, SIM Niaga membukukan defisit arus kas bersih dari aktivitas pendanaan sebesar 6,6 triliun, yang turun 570% atau sekitar 8 triliun dibandingkan dengan posisi tahun 2019 sebesar surplus 1,4 triliun. Penurunan ini sebagian besar berasal dari efek-efek yang diterbitkan sebesar 2,8 triliun dan penurunan atas pinjaman yang diterima sebesar 2 triliun. Ya, itu tadi overview kinerja keuangan komparatif dari laporan arus kas. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Kepada yang bersangkutan, dipersilakan. Baik, kemudian berikutnya kita masuk ke analisis rasio keuangan dari Bank SIM Niaga. Bisa kita lihat, telah kami sajikan dalam tabel penghitungan secara komparatif rasio keuangan dari SIM Niaga selama tahun 2019 dan tahun 2020. Nah, yang pertama ada rasio profitabilitas terdiri dari rasio tingkat pengembalian aset atau return on asset ROA. Nah, di mana pada tahun 2020 dan 2019 nilai ROA pada SIM Niaga masing-masing sebesar 1,06% dan 1,99%. Yang artinya semakin tinggi nilai ROA yang dihasilkan, maka akan semakin baik kondisi perusahaan tersebut. Terjadinya penurunan pada SIM Niaga ini dikarenakan kondisi perusahaan yang juga mengalami penurunan dalam menghasilkan laba bersih, yang mana hal tersebut sejalan juga dengan industri perbankan dan juga makroekonomi yang secara umum menurun sebagai dampak dari pandemi COVID-19. Kemudian berikutnya ada rasio tingkat pengembalian ekuitas atau return on equity ROE, di mana pada tahun 2019 rasio ROE pada SIM Niaga sebesar 9,35%, yang mana juga mengalami penurunan di tahun 2020 menjadi 5,01%. Nah, terjadinya penurunan tersebut dikarenakan kemampuan perusahaan yang menurun dalam menghasilkan laba bersih yang juga sejalan dengan penurunan dari nilai ROA. Kemudian berikutnya yaitu rasio laba bersih terhadap pendapatan atau net profit margin NPM, di mana pada tahun 2020 dan 2019 nilai NPM dari SIM Niaga sebesar 23,77% dan 25,30%. Di mana semakin tinggi nilai rasio dari net profit margin, maka akan menggambarkan interpretasi profitabilitas yang baik bagi perusahaan. Nah, penurunan tersebut dikarenakan kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba bersih juga menurun di periode tersebut. Kemudian berikutnya yaitu rasio solvabilitas, yaitu terdiri dari liabilitas terhadap ekuitas atau debt to equity ratio, di mana pada tahun 2020 dan 2019 nilai dari debt to equity ratio dari SIM Niaga sebesar 5,85 dan 5,34. Semakin tinggi tingkat debt to equity ratio, maka akan semakin baik kondisi perusahaan karena porsi utang terhadap modal akan semakin kecil. Nilai rasio yang dihasilkan tersebut pada SIM Niaga ini sudah melebihi dari angka 1, yang mana menandakan bahwasannya SIM Niaga masih rendah dalam hal memenuhi kewajibannya terhadap ekuitas perusahaan. Kemudian berikutnya yaitu rasio liabilitas terhadap aset atau debt to total asset. Jadi pada tahun 2020, nilai debt to total asset pada SIM Niaga ini sebesar 0,85 dan pada tahun 2019 sebesar 0,84. Nilai rasio tersebut masih tergolong normal dan standar, di mana hanya terjadi sedikit penurunan di tahun 2020, yang artinya kemampuan perusahaan masih menunjukkan kondisi yang baik dalam hal memenuhi kewajibannya terhadap aset perusahaan. Nah, jika kita analisis secara keseluruhan pada rasio keuangan tadi, secara garis besarnya saja dapat disimpulkan bahwasanya memang dari tahun 2019 ke tahun 2020, untuk rasio profitabilitas dan juga solvabilitas pada SIM Niaga ini cenderung mengalami penurunan, sehingga dapat kita asumsikan bahwasanya kinerja serta kemampuan dari SIM Niaga ini mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, yaitu tahun 2019, yang mana hal ini sudah kita bahas di awal tadi. Penurunan tersebut dikarenakan dampak dari pelemahan perekonomian, terutama dari industri perbankan, dan juga disebabkan oleh pandemi yang mengakibatkan penurunan laba tahun berjalan juga menurun. Baiklah, untuk
Pembahasan berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya kepada yang bertugas, dipersilakan. Ya, sekarang kita masuk ke implementasi PSAK nomor 71 tentang instrumen keuangan. Sebelum kita menganalisis lebih dalam terkait dengan dampak dari PSAK 71 ini terhadap laporan keuangan dari PT Simniaga, ada baiknya kita perlu mengetahui terlebih dahulu apa itu PSAK 71. Ya, jadi PSAK 71 ini bertujuan untuk mengatur perubahan persyaratan terkait dengan instrumen keuangan seperti klasifikasi dan pengukuran, penurunan nilai, dan akuntansi lindung nilai. Untuk klasifikasi dan pengukuran. Klasifikasi dan pengukuran instrumen keuangan kini tidak lagi berdasarkan intensi manajemen untuk menjual atau memiliki instrumen keuangan hingga jatuh tempo. PSAK 71 memperkenalkan pengaturan klasifikasi dan pengukuran instrumen keuangan berdasarkan karakteristik kontraktual arus kas dan bisnis model entitas. Untuk penurunan nilai, PSAK 71 merupakan sebuah terobosan besar dalam peningkatan kualitas pelaporan keuangan terkait dengan pengakuan penurunan nilai instrumen keuangan, sehingga informasi yang dihasilkan akan lebih tepat waktu, relevan, dan dapat dipahami oleh pengguna laporan keuangan. Lalu yang terakhir, akuntansi lindung nilai. Pada PSAK 71 memberikan perubahan signifikan terkait dengan persyaratan akuntansi lindung nilai, sehingga laporan keuangan akan mencerminkan manajemen resiko entitas lebih baik dibandingkan dengan standar akuntansi yang sebelumnya, yaitu PSAK 55. Selanjutnya kita masuk ke ruang lingkup PSAK 71. Jadi pernyataan ini diterapkan oleh seluruh entitas untuk seluruh jenis instrumen keuangan, kecuali yang pertama, kepentingan dalam entitas anak, entitas asosiasi atau ventura bersama, yang dicatat sesuai dengan PSAK 65, PSAK 4, dan PSAK 15. Hak dan kewajiban dalam sewa yang diatur dalam PSAK 73 tentang sewa, akan tetapi piutang sewa pembiayaan dan piutang sewa operasi yang diakui pesewa mengikuti persyaratan penghentian pengakuan dan penurunan nilai. Liabilitas sewa yang diakui oleh penyewa mengikuti persyaratan penghentian pengakuan, derivatif yang melekat pada sewa mengikuti persyaratannya, hak dan kewajiban pemberi kerja berdasarkan program imbalan kerja dalam PSAK 24, instrumen keuangan yang diterbitkan oleh entitas yang memenuhi definisi instrumen ekuitas untuk diklasifikasikan sebagai instrumen ekuitas. Jadi selain yang saya sebutkan tadi, itu masuk dalam ranahnya PSAK 71. Next slide. Ya, sekarang analisis kepatuhan PT Bank Simniaga Tbk terhadap PSAK 71. Jadi, terdapat alasan mengapa PSAK 55 digantikan ke PSAK 71. Alasan utamanya adalah karena PSAK 55 ini dinilai kurang dalam memprediksi cadangan kerugian piutang ataupun cadangan kerugian instrumen keuangan. Untuk itu, PSAK 71 ini digunakan untuk bisa menilai secara lebih komprehensif dalam cadangan instrumen keuangan pada suatu entitas. Dampak langsung pergantian PSAK 71 pada laporan keuangan Simniaga Tbk. PSAK ini memiliki dampak yang signifikan secara langsung pada laporan keuangan bank dan anak perusahaan per 1 Januari 2020. Sesuai dengan persyaratan transisi pada PSAK 71, Bank Simniaga dan entitas anak telah memilih penerapan secara retrospektif dengan dampak kumulatif pada awal penerapan yang diakui pada tanggal 1 Januari 2020 dan tidak menyajikan kembali informasi komparatif. Bank Simniaga dan entitas anak telah melakukan penyesuaian pada saldo laba awal tahun 2020 yaitu sebesar Rp5.049.574.000 yang berasal dari kenaikan cadangan kerugian penurunan instrumen keuangan. Ya, baiklah, itu tadi analisis kepatuhan yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, kepada yang bersangkutan dipersilakan. Baiklah, saya akan kembali menjelaskan tentang kebijakan akuntansi yang berlaku sebelum tanggal 1 Januari 2020. Instrumen keuangan pertama yaitu tentang liabilitas keuangan. Liabilitas keuangan yang berlaku sebelum tanggal 1 Januari 2020 dibagi menjadi dua, yaitu liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, dan yang kedua, liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi. Untuk liabilitas keuangan yang diukur melalui
laba rugi berdasarkan PSAK nomor 55, penggunaan nilai wajar diterapkan pada instrumen utang yang terdiri dari kontrak utama dan derivatif melekat jika tidak dapat dipisahkan. Perubahan nilai wajar terkait dengan liabilitas keuangan yang ditetapkan untuk diukur pada nilai wajar melalui laba rugi diakui dalam keuntungan atau kerugian dari perubahan nilai wajar instrumen keuangan. Sedangkan untuk yang kedua, yaitu liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi, yaitu pada pengakuan awal, liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi diukur pada nilai wajar dikurangi biaya transaksi, jika ada. Setelah pengakuan awal, Bank Simniaga dan entitas anak mengukur seluruh liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Lalu yang kedua, ada penurunan nilai dari aset keuangan yang dibagi menjadi 3. Yang pertama, ada aset keuangan yang dicatat berdasarkan biaya perolehan diamortisasi. Lalu yang kedua, ada aset tersedia untuk dijual. Dan yang terakhir, ada kontrak jaminan keuangan dan tagihan komitmen lainnya. Untuk aset keuangan yang dicatat berdasarkan biaya perolehan diamortisasi, yaitu bertujuan mengevaluasi kerugian penurunan nilai secara kolektif, aset keuangan yang dikelompokkan berdasarkan kesamaan karakteristik risiko kredit seperti mempertimbangkan segmentasi kredit dan status tunggakan. Sedangkan untuk aset yang tersedia untuk dijual, yaitu pada Bank Simniaga dan entitas anak mengevaluasi apakah terbukti terdapat bukti yang objektif bahwa aset keuangan atau kelompok aset keuangan mengalami penurunan nilai, sehingga penurunan yang signifikan atau penurunan jangka panjang atas nilai wajar dari investasi dalam instrumen hutang dalam klasifikasi tersedia untuk dijual di bawah biaya perolehan merupakan bukti dari penurunan nilai dan menyebabkan pengakuan kerugian penurunan nilai. Sedangkan untuk kontrak jaminan keuangan dan tagihan komitmen lainnya, yaitu jaminan yang diakui di awalnya dalam laporan keuangan, konsolidasian sebesar nilai wajar pada tanggal jaminan diberikan. Nilai wajar dari jaminan keuangan pada saat dimulainya transaksi pada umumnya sama dengan proporsi yang diterima untuk jaminan yang diberikan dengan syarat dan kondisi normal. Setelah pengakuan awal kontrak, jaminan keuangan dicatat pada nilai yang lebih tinggi antara nilai wajar amortisasi dengan present value atas pemberian liabilitas yang diharapkan akan terjadi, dan selisihnya dibebankan sebagai biaya operasional lainnya. Cadangan kerugian penurunan nilai atas kontrak jaminan keuangan dan tagihan komitmen lainnya yang memiliki resiko kredit dihitung berdasarkan kerugian historis. Lalu boleh di next slide. Berikut adalah kebijakan akuntansi yang berlaku setelah tanggal 1 Januari 2020. Instrumen yang pertama adalah aset keuangan. Aset keuangan dibagi menjadi 3. Yang pertama ada aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain. Yang kedua ada penilaian pembiayaan pokok dan bunga semata. Lalu yang ketiga ada pemodalan bisnis. Saya akan lebih fokus kepada pemodalan bisnis karena modal bisnis mengacu pada bagaimana aset keuangan dikelola bersama untuk menghasilkan arus kas untuk Bank Simniaga dan entitas anak. Arus kas mungkin dihasilkan dengan menerima arus kas kontraktual, menjual aset keuangan, atau keduanya. Model bisnis ditentukan pada tingkat agresi di mana kelompok aset dikelola bersama untuk mencapai tujuan tertentu dan tidak tergantung pada instansi manajemen pada instrumen individual. Penentuan modal bisnis dilakukan berdasarkan skenario yang diperkirakan akan terjadi oleh Bank Simniaga dan entitas anak yang tidak dalam kondisi sangat tertekan atau kondisi terburuk. Jika aset dijual dalam kondisi yang tidak diharapkan, untuk berlaku ketika aset diakui, klasifikasi aset keuangan yang ada dalam portofolio tidak disajikan secara akurat. Tetapi kondisi tersebut harus dipertimbangkan untuk aset yang diperoleh di masa mendatang. Lalu, instrumen keuangan yang kedua ada liabilitas keuangan. Sejak tanggal 1 Januari 2020, Bank Simniaga dan entitas anak mengklasifikasikan liabilitas keuangannya dalam kategori yang pertama, liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, dan yang kedua, liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi.
Tidak terdapat banyak perbedaan antara kategori liabilitas keuangan menurut PSAK 71 dan 55 sebenarnya. Untuk itu, pengungkapan mengenai kategori liabilitas keuangan menurut PSAK 71 tidak diungkapkan. Perbedaan signifikan antara PSAK 71 dan 55 atas kategori liabilitas keuangan adalah untuk kategori liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Menurut PSAK 71, keuntungan atau kerugian atas liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi disajikan sebagian pada penghasilan komprehensif lain, yaitu jumlah yang berasal dari perubahan nilai wajar atas liabilitas keuangan yang berkaitan dengan perubahan atas risiko kredit dari liabilitas tersebut, dan sebagian pada laba atau rugi, yaitu sisa dari jumlah perubahan nilai wajar atas liabilitas tersebut. Sedangkan menurut PSAK 55, semua perubahan nilai wajar tersebut disajikan pada laba atau rugi. Lalu yang kedua ada penentuan nilai wajar. Untuk instrumen yang lebih kompleks, Bank Simniaga menggunakan mode penilaian internal yang pada umumnya berdasarkan teknik dan metode penilaian yang umumnya diakui sebagai standar industri. Mode penilaian terutama digunakan untuk menilai kontrak derivatif yang ditransaksikan melalui pasar over the counter dan instrumen hutang lainnya yang pasarnya tidak aktif. Lalu yang instrumen selanjutnya adalah penurunan nilai dari aset keuangan. Perbedaan signifikan antara PSAK 71 dan 55 atas aset keuangan adalah dalam mengevaluasi kerugian penilaian secara kolektif di mana Bank Simniaga dan entitas anak menggunakan model yang kompleks dengan menggunakan matriks probability of default, loss given default, dan exposure at default. Lalu, instrumen selanjutnya adalah macroeconomic variables atau MEF, yaitu dengan peraturan yang baru sesuai PSAK 71, perhitungan kerugian kredit ekspektasian wajib memperhitungkan pengaruh dari makroekonomik. Forecast sekarang pada saat pembuatan permodalan dalam menghitung kerugian kredit ekspektisan. Bank Simniaga dan entitas anak telah memperhitungkan beberapa MEF yang relevan dengan permodalan tersebut dan melakukan pengkinian MEF forecast paling sedikit 1 tahun sekali. Lalu yang terakhir adalah piutang sewa pembiayaan. Piutang sewa pendapatan pembiayaan konsumen entitas anak yang belum diakui merupakan selisih antara keseluruhan pembiayaan angsuran yang akan diterima dari konsumen dan jumlah pokok pembiayaan yang diakui sebagai penghasilan sepanjang waktu kontrak berdasarkan suatu tarif pengambilan menurut kontrak yang dihitung secara berkala. Pada saat pengakuan awal, piutang sewa pembiayaan diukur pada nilai wajar atau nilai wajar ditambah atau dikurangi biaya dan pendapatan transaksi. Selanjutnya, piutang sewa pembiayaan diukur dengan menggunakan biaya perolehan diamortisasi, metode suku bunga efektif. Pendapatan sewa pembiayaan yang belum diakui merupakan selisih antara jumlah keseluruhan pembayaran angsuran yang akan diterima dengan jumlah pokok pembiayaan yang akan diakui sebagai penghasilan sesuai dengan jangka waktu kontrak dengan menggunakan metode tingkat suku bunga efektif. Baiklah, sekian presentasi dari kebijakan akuntansi yang berlaku sebelum dan sesudah tanggal 1 Januari 2020. Memang saya belum menjelaskan secara detail, namun jika ingin melihat secara detail, maka bisa membaca kembali PBL yang kami buat. Selanjutnya, saya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya kita masuk ke dampak dari penerapan PSAK nomor 71 tentang instrumen keuangan pada laporan keuangan Bank Simniaga tahun berakhir 2020. Slide selanjutnya. Jadi, adanya penerapan dari PSAK 71 ini yang berlaku efektif mulai tanggal 1 Januari 2020 tentunya berdampak pada instrumen keuangan Simniaga di periode tersebut. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa akibat dari penerapan PSAK 71 ini, Simniaga telah melakukan penyesuaian terhadap beberapa pos dan juga akun-akun dalam instrumen keuangan. Hal tersebut dikarenakan pada periode 2018 hingga 2019, Simniaga masih menerapkan PSAK nomor 55 yang mengatur tentang instrumen keuangan, sehingga terdapat beberapa penyesuaian dikarenakan implementasi dari PSAK 71 ini. Nah, berikut ini akan kami jelaskan mengenai dampak-dampak dari penerapan PSAK 71 tersebut.
Jadi bisa kita lihat mengenai dampak dari penerapan PSAK 71 ini yang mana mengakibatkan selain dari laba bersih yang menurun dikarenakan akun pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai atau CKPN, implementasi dari PSAK 71 juga berdampak yang pertama pada akun dampak atau penghapusan selama tahun berjalan penerapan dari PSAK 71 yang mana Simniaga sendiri menyatakan bahwasanya jumlah cadangan kerugian penurunan nilai yang dibentuk ini cukup untuk menutup potensi kerugian yang timbul akibat tidak tertagihnya kredit yang telah mereka berikan. Di mana cadangan kerugian penurunan nilai kredit pada tahun 2020 tersebut sebesar 11,9 triliun terjadi peningkatan dibandingkan dengan tahun 2019 yaitu sebesar 6,1 triliun rupiah. Kemudian yang kedua yaitu pada akun aset pajak tangguhan. Jadi pada akhir tahun 2020 terdapat kenaikan pada akun aset pajak tangguhan yaitu sebesar 720 miliar rupiah menjadi 738,4 miliar rupiah dibandingkan dengan tahun 2019 yang mana sebesar 18,5 miliar rupiah yaitu terjadi kenaikan aset pajak tangguhan di mana faktor utamanya disebabkan oleh dampak dari implementasi atau penerapan dari PSAK 71 pada tanggal 1 Januari 2020. Kemudian berikutnya itu pada akun laba sebelum pajak penghasilan. Jadi pada tahun 2020, Simniaga telah memperoleh laba sebelum pajak penghasilan yang mencapai 2,9 triliun rupiah, di mana terjadi penurunan sebesar 40,50% atau sebesar 2 triliun rupiah dibandingkan dengan pencapaian pada tahun 2019, yaitu sebesar 5 triliun rupiah. Penurunan tersebut faktor utamanya disebabkan oleh peningkatan biaya pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai yaitu sebesar 65,94% atau sebesar 3,1 triliun rupiah. Hal tersebut juga seiring dengan implementasi dari PSAK 71 dalam perhitungan biaya pembentukan CKPN yang efektif diterapkan sejak tanggal 1 Januari 2020. Kemudian yang berikutnya yaitu pada pos investasi barang dan modal. Bisa kita lihat pada tahun 2020, total dari jenis barang modal yaitu sebesar 951,7 miliar rupiah, yang mana mengalami sedikit penurunan dari tahun 2019 sebesar 0,34% dengan total penurunan sebesar 3,2 miliar rupiah. Pada catatan atas laporan keuangan dari Simniaga tersebut telah dijelaskan bahwasanya penurunan tersebut disebabkan sejalan dengan turunnya investasi pada kategori perlengkapan, mesin, perabotan kantor, dan juga aset dalam penyelesaian, yang mana sebesar 80,9 miliar rupiah, di mana investasi pada tanah dan bangunan juga mengalami penurunan seiring dengan penambahan kantor dari cabang Simniaga tersebut, serta hal yang mendasarinya yaitu dikarenakan adanya implementasi atau penerapan dari PSAK 71 di tahun 2020, serta adanya penambahan dari new data center untuk mendukung bisnis dari Simniaga tersebut dalam mengikuti perkembangan teknologi yang ada. Slide selanjutnya. Kemudian yang berikutnya yaitu mengenai dampak dari implementasi PSAK 71, yaitu cadangan kerugian penurunan nilai mengenai penempatan pada bank lain dan Bank Indonesia yang sudah dihitung secara kolektif dan individual, yang mana terjadi penyesuaian karena adanya implementasi dari PSAK 55 pada tahun 2019 dan 2018 yang berganti menjadi PSAK 71 untuk tahun 2020. Karena adanya penyesuaian tersebut, Simniaga sendiri menyatakan bahwasanya jumlah cadangan kerugian penurunan nilai tersebut dirasa telah memadai dan telah sesuai dengan implementasi atau penerapan dari PSAK 71 tentang instrumen keuangan. Slide selanjutnya. Kemudian yang berikutnya yaitu pada pos cadangan kerugian penurunan nilai. Jadi perubahan cadangan kerugian penurunan nilai ini adalah untuk efek-efek dengan klasifikasi biaya perolehan yang diamortisasi atau telah dimiliki hingga saat jatuh temponya. Pada tanggal 31 Desember 2020, pada laporan tahunan Simniaga ini terdapat surat berharga yang juga mengalami kerugian penurunan nilai, di mana pada tahap pertama yaitu sebesar Rp4.289 dan pada tahap kedua sebesar Rp269 menjadi sebesar Rp15.000. Simniaga sendiri menyatakan bahwasanya jumlah cadangan kerugian penurunan nilai tersebut dirasa telah memadai dan juga telah sesuai dengan interpretasi dari kepatuhan penerapan PSAK nomor 71 tentang instrumen keuangan. Baiklah, untuk dampak dari penerapan PSAK 71 yang berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya kepada yang bertugas, dipersilakan. Ya, selanjutnya dampak penerapan PSAK 71 pada pergerakan saham PT Bank Simniaga Tbk.
PT SIM Niaga ini mulai menerapkan PSAK 71 itu per tanggal 1 Januari 2020. Informasi standar akuntansi yang baru ini termuat dalam laporan keuangan perusahaan yang diterbitkan pada tanggal 11 Maret 2020. Perusahaan tidak mengumumkan secara eksplisit terkait dengan penerapan PSAK 71. Oleh karena itu, tanggal penerbitan laporan keuangan 2019 menjadi tanggal awal untuk menilai respon masyarakat terhadap dampak penerapan PSAK 71 melalui pergerakan nilai sahamnya. Bisa dilihat, kami telah menyertakan daftar harga saham PT SIM Niaga mulai dari tanggal 12, satu hari setelah laporan keuangan ini diterbitkan, sampai tanggal 31 Maret 2020. Berdasarkan tabel tersebut, setelah penerbitan laporan keuangan 2019 yang mencantumkan penggunaan PSAK 71, nilai saham PT SIM Niaga Tbk mengalami penurunan yang cukup signifikan yang mencapai titik terendah pada bulan tersebut dengan harga saham 550, yang mana nilai harga tersebut pada tanggal 23 Maret. Nilai ini turun sekitar 23% dari hari pertama setelah laporan keuangan diterbitkan oleh perusahaan. Baiklah, itu tadi dampak penerapan PSAK 71 pada pergerakan saham selama 1 bulan pada PT Bank SIM Niaga Tbk. Next slide. Baiklah, selanjutnya adalah kesimpulan dari PBLKM 2 yang kami buat tentang tentang penerapan PSAK 71 pada PT Bank SIM Niaga Tbk. PT Bank SIM Niaga Tbk secara taat mengimplementasikan pernyataan standar akuntansi keuangan atau PSAK 71 pada pembukuan di tahun 2020. PSAK 71 mengatur perubahan persyaratan terkait instrumen keuangan seperti klasifikasi dan pengukuran, penurunan nilai, dan akuntansi lindung nilai. PSAK ini memiliki dampak untuk laporan keuangan bank dan anak perusahaan per 1 Januari 2020. Sesuai dengan persyaratan transisi pada PSAK 71, Bank SIM Niaga dan entitas anak memilih penerapan secara retrospektif dengan dampak kumulatif pada awal penerapan yang diakui pada tanggal 1 Januari 2020 dan tidak menyajikan kembali informasi komparatif. Bank SIM Niaga dan entitas anak telah melakukan penyesuaian saldo laba awal tahun 2020 sebesar 5.469.574 bruto sebelum pajak yang berasal dari kenaikan cadangan kerugian penurunan nilai instrumen keuangan. PSAK 71 berpengaruh pada cadangan kerugian penurunan nilai PT Bank SIM Niaga Tbk yang dibentuk sehingga cukup untuk menutup potensi kerugian yang timbul akibat tidak tertagihnya kredit yang diberikan. Cadangan kerugian penurunan nilai kredit pada tahun 2020 sebesar 11,9 triliun dengan rasio impaired LLC sebesar 114,59% pada tahun 2020. Next slide. Untuk tilikan yang kami dapat dari kelompok kami ada 3. Yang pertama adalah kita dapat memahami perbedaan penerapan antara PSAK 55 dan PSAK 71 pada laporan keuangan PT Bank SIM Niaga Tbk. Lalu kita dapat memahami dampak penerapan PSAK 71 pada laporan keuangan PT Bank SIM Niaga Tbk. Dan kita dapat menganalisis setiap komponen laporan keuangan PT Bank SIM Niaga Tbk berdasarkan penerapan PSAK 71. Untuk selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Ya, demikian presentasi Project Based Learning yang dapat kami sampaikan. Kami memohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan, karena segala kesalahan datangnya dari kami dan segala kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, saya mewakili teman yang lain turut undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.